Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yarhamuni wa yarhamukumullah. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah kembali mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat serta salamnya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pada kesempatan yang mulia ini, di penutupan sementara daripada rutinan kita majelis setiap bulan, insyaallah kita akan sedikit membahas. Jadi materi kita malam ini bukan seperti biasa, yaitu ilmu fikih yang dipandu oleh kitab Ar-Risalah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tapi insyaallah malam ini kita akan membahas sedikit seputar tentang bulan suci Ramadan. Karena tidak terasa, tidak sampai 10 hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Pertama-tama, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bulan suci Ramadan itu tamu yang wajib kita muliakan. Jadi kalau kita kedatangan tamu ke rumah saja wajib kita muliakan. Ini tamu ini bukan tamu sembarangan, yaitu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita menghormati bulan ini. Diceritakan cerita bahwasannya ada dulu itu orang Majusi. Majusi itu yang menyembah api. Pas di bulan Ramadan, Majusi ini lihat anaknya makan di tengah jalan. Siang-siang ini lagi panas-panasnya taruhlah. Sama si Majusi, anaknya dipukul, dimarahi. Nak, tak boleh makan di depan rumah di tengah-tengah jalan. Kenapa Pak? Kata anaknya, karena ini bulan puasa. Ini Majusi, ya Majusi, bukan Islam agamanya, tapi menghormati bulan suci Ramadan. Jadi kata bapaknya, hormati orang muslim yang lagi puasa. Jadi jangan makan terang-terangan. Ya, ini pelajaran buat kita. Kalau ini wong luar Islam dia menghormati, madai kita yang agama muslim terang-terangan makan di pinggir jalan. Tidak malu. Tidak. Paling tidak kalau memang ini ya bukan artinya baik. Kalau memang anda puasa, makan di rumah, malu dikit, tidak. Makanlah di rumah, walaupun itu hukumnya haram. Haram, sengaja tidak puasa itu kabair, dosa besar. Jadi walhasil si bapak tadi marahi anak,
Nak, kata bapak tadi, ya, hormati bulan suci Ramadan ini, karena ini bulan puasa untuk orang muslim. Subhanallah, setelah 1 minggu si bapak ini meninggal. Akhirnya ustadz kampung situ mimpi ketemu sama bapak tadi, sama orang Majusi tadi. Ketemu di mimpi, si bapak itu sudah di surga, masuk surga. Terkejut ustadz ini, ngapa ente bisa masuk surga? Ente kan agamanya bukan Islam. Selain agama Islam tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang Majusi tadi, iya Ustaz, anak ini dari lahir sampai detik-detik terakhir di hayat hidupku, agama anak Majusi, nyembah api. Tapi ketika aku mau meninggal, aku diberi taufik hidayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku menghormati bulan suci Ramadan. Jadi gara-gara dia menghormati tadi, satu kejadian cuman, malai anaknya makan di tengah jalan siang-siang puasa, dikasih sama Allah hidayat, hadiah, yang mana hadiah ini luar biasa, tidak ada harganya, tidak ada bandingannya, diselamatkan sama Allah dari siksaan abadi di api neraka, sehingga dia masuk surga berkat menghormati bulan suci Ramadan. Jadi penting kita ini harus tahu tamu agung ini. Maka yang insya Allah malam ini kita akan membahas apa saja keutamaan bulan suci Ramadan, sehingga kalau kita tahu keutamaan tamu yang akan datang, baru kita bisa menghormati. Kalau kita tidak tahu, misalkan datang wong ke rumah, kita tidak tahu dia pakaiannya biasa, ngetok rumah, nyako kita wong biasa, kita nganggapnya biasa beh. Tak taunya misalkan, oh ini bapak wali kota, kita tak pernah nyingok ini kan. Walaupun sekarang katik yang tak tahu wali kota, begitu kan. Dulu khalifah itu tidak ada yang tahu, soalnya tak katik berita sosmed, tak katik. Jadi ketika datang ke rumah, pakaian biasa, kita tak tahu jabatannya, biasa kita nanggepinya. Tapi pas kita tahu ini misalkan bapak wali kota, bapak gubernur, oh luar biasa, langsung gagap kita. Nak menghormati tamu tadi. Kenapa? Karena kita tahu keagungan, kemuliaan tamu yang datang kepada kita. Jadi kalau kita tidak tahu kemuliaan bulan suci Ramadan, susah kita ini untuk menghormati bulan suci Ramadan, yang mana menghormati bulan suci Ramadan adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi orang yang menyembah api diberi hidayat, dikasih taufik untuk masuk Islam oleh Allah sebab dia menghormati bulan suci Ramadan. Kebalikannya, ada di beberapa riwayat diceritakan malaikat lagi geret satu orang untuk masuk ke api neraka. Orang muslim, agamanya Islam, iman kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad SAW, digeret karena pas wong tu nak dimasukkan ke neraka, itu tak katik silahkan bapak masuk ke neraka, tidak, digeret sama malaikat. Jadi disiksa sebelum masuk ke neraka. Ditanya sama orang-orang di sekitar situ, ini di beberapa riwayat, kenapa dia ini bisa disiksa seperti ini, digeret masuk ke api neraka? Kata malaikat, dia ini dosanya karena tidak menghormati bulan suci Ramadan. Jadi tidak menghormati bulan suci Ramadan, digeret sama malaikat. Jadi penting kita menghormati bulan suci Ramadan. Walaupun misalkan yang ada uzur, sakit, atau dia musafir, kalau bisa jangan terang-terangan makan di luar. Nantang niat, kan? Berarti tidak punya malu. Betul kata Nabi besar Muhammad SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kata Nabi, kalau kau tidak punya malu, maka silahkan lakukan apa saja yang kau mau. Kata Nabi. Artinya kata Nabi, kalau orang dah katik malu, biasa makan di luar, itu katik malu. Bukan malu secara lugatan, secara bahasa. Ini malu secara syariat, syar'an. Kalau ada orang yang mempunyai malu, malu yang dipuji oleh syariat, tidak mungkin dia buka aurat di pinggir jalan.
Malu. Kenapa malu? Ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ya yang mempunyai malu, tidak mungkin dia mabuk di tengah jalan. Ya kan? Oh Ustaz, berarti boleh mabuk dewean? Tidak boleh juga. Cuman paling tidak gitu. Bukan artinya boleh mabuk dewean di bilik, tidak boleh juga. Cuman paling tidak. Orang yang maksiat itu diam-diam, kemungkinan taubatnya lebih besar daripada orang yang maksiat terang-terangan. Ya kan? Maksiat terang-terangan, diupload di sosmed, terang-terangan, itu susah mau taubat. Kenapa susah mau taubat? Dia pede, dia maksiat. Dia tidak merasa bersalah, tidak malu. Tapi kalau orang yang maksiat malu, ngumpet-ngumpet, takut ketahuan wong, berarti kan dia tahu, dia sadar bahwasannya yang dia lakukan adalah perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemungkinan untuk taubat lebih besar daripada yang tadi. Kayak Nabi Muhammad mengatakan, "Idza lam tastahi fasta' ma syi'ta." Kalau kau tidak punya malu, sudah, kata Nabi, kau tidak punya malu, lakukan terserah apa yang kau hendak. Udah tidak punya malu. Tapi kalau dia punya malu, dia tidak akan melakukan sembarangan. Pasti setiap langkah yang dia langkahkan di bawah ajaran Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib ya kita ini menghormati bulan suci Ramadan. Ya, seperti apa menghormatinya? Ya, muliakan. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Takwa kita harus lebih kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang tadi misalkan ya, kadang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan, jauhkan maksiat tersebut. Yang tadi galak ngerumpi, galak ghibah, galak ngomongin orang dari belakang, usahakan di bulan suci Ramadan jangan kumpul perkumpulan seperti itu. Jadikan bulan suci Ramadan ini sekolah, madrasah Ramadaniyah. Sekolah bulan suci Ramadan. Gurunya ya bulan puasa. Jadi kalau kita melatih ya tingkah laku kita di bulan suci Ramadan, insya Allah yang hal tadi susah untuk kita tinggalkan, pas masuk Syawal bisa kita tinggalkan. Misalkan yang biasa ngumpul gerumpi, ngumpul untuk ghibah atau ngomongin orang, di bulan suci Ramadan dijaga sama dia telinganya dan mulutnya, tidak mau ngomongin orang dari belakang 30 hari ikhlas ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk Syawal insyaallah kalau dia ikhlas diteruskan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia susah nak tidak ngomongin uang, pas selesai Ramadan bisa dia untuk tidak ya ghibah atau ngomongin orang dari belakang karena dia melatih dirinya di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu bukan ngelatih kita untuk nahan lapar haus baik, tapi ngelatih kita juga untuk tidak melakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menghormati bulan suci Ramadan ya seperti itu. Perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan kita giatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Salat jangan yang ditinggalkan. Salat sunnah kalau bisa dilakukan. Gitu kan? Baca Al-Qur'an yang biasanya sehari atau yang biasa tidak baca, usahakan baca. Yang biasanya baca sehari selembar 2 lembar didobel. Yang biasanya 1 juz didobel 2 juz. Jadi istilahnya semuanya didobel. Amal ibadah didobel di bulan suci Ramadan. Maksiatnya ya dikurangi sebisa mungkin. Jangan sampai kita bermaksiat di bulan suci Ramadan. Karena kalau maksiat di bulan suci Ramadan itu cak ngelawan nian, cak nantang nian. Yang ditantang itu Allah. Kata Allah, kau ni udah kunjuk bulan yang luar biasa, udah kunjuk kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan, masih tak galak, masih ngelawan, kan? Cak nantang nian, udah diinjuk lemak masih nak ngelawan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi insyaallah ketika kita tahu sedikit daripada kemuliaan bulan suci Ramadan, daripada apa yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW di bulan suci Ramadan, itu akan menjadi motivasi kita, penggerak hati kita
untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu apakah kita akan terus atau tahun depan kita nemui lagi bulan suci Ramadan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari sahabat, kalau kalian mau khusyuk di dalam solat, kata Nabi, salli salata muwaddi. Solatlah seakan-akan itu solat terakhirmu. Jadi kalau dia bertanya, Ustaz, cak mana kami nak khusyuk di dalam solat? Ini tips dari Nabi ini. Salli salata muwaddi, kata Nabi. Kalau kau mau khusyuk di dalam solat, ketika kau solat isyak tadi, rasakan, memang agak susah, susah memang. Rasakan solat isyak itu solat terakhirmu. Jadi bayangkan habis solat atau kita lagi solat, malaikat Israel sudah nunggu kita. Oh, itu kan solatnya tuh, tobatnya di situ ada, istighfar di situ ada, minta ampun sama Allah di solat tersebut. Khusyuknya solatnya. Tak mungkin di dalam solat tadi dia mikir ke pasar, tak mungkin dia mikirkan begawi, mikirkan sawah, tak mungkin. Kenapa? Ini solat terakhir aku. Itu tips dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara agar kita bisa khusyuk solat. Kita praktekkan ke ibadah yang lain-lain. Kalau kita pengen khusyuk atau tidak mensia-siakan, kita menghormati bulan suci Ramadan, maka kita rasakan bulan suci Ramadan ini bulan Ramadan terakhir untuk aku. Insya Allah kita diberi umur panjang oleh Allah, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menututi Ramadan ini, Ramadan depan seterusnya insya Allah. Cuman biar khusyuk rasakan cak itu. Ini bulan suci Ramadan terakhirku. Jadi giatnya kita. Sehari bayi lewat kita tidak baca Quran misalkan, apa tidak salat tarawih, apa kita batal, naudzubillah, atau kita melakukan maksiat di hari itu, kita pasti menyesal. Kenapa? Sehari ini berkurang, terakhir aku puasa ini. Jadi eman pasti kita untuk mensia-siakan bulan suci Ramadan tersebut. Itu cara biar kita khusyuk atau biar kita fokus tidak mensia-siakan bulan suci Ramadan insya Allah. Jadi pertama, ini di depan saya ada kitab daripada kumpulan Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Faqih. Beliau mengumpulkan tentang sekelumit daripada masalah di bulan suci Ramadan, nasihat-nasihat dan doa-doa. InsyaAllah kita baca sedikit daripada kitab ini yang kita kutip keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, bulan suci Ramadan ini namanya sangat banyak. Namanya apa? Banyak. Bukan bulan Ramadan baik namanya, tapi termasuk nama bulan suci Ramadan yang mana Habib ini marhaban bika ya syahrul Ramadan, ya syahrul ihsan. Juga namanya bulan kebaikan. Ihsan itu kebaikan. Karena di situ banyak Allah kasih kebaikan untuk kita. Marhaban bika ya syahrul tilawatil Quran, bulan untuk membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan diturunkan sama Allah Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, ke langit paling atas kita ini, lapisan pertama atau atap pertama itu Al-Quran diturunkan ke situ. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, kami turunkan. Apa? Balik ke mana? Itu dhamirnya balik ke Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar, kata Allah. Yang mana malam Lailatul Qadar ini ada di bulan suci Ramadan. Yang diturunkan apa ini? Quran komplit. Dari Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz itu nama tempat, nama wallahu alam bagaimana bentuknya, sampai ke Sama'ud Dunya, sampai ke langit atap pertama. Karena langit ini ada 7 tingkatan. Ketika kita baca cerita Isra Mi'raj, tahu kan? Nabi langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi siapa kalau tidak salah Nabi Isa atau Nabi Yusuf, begitu. Ada tingkatan langit itu. Nah, Quran di langit pertama itu diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar.
Kemudian baru nanti dari langit pertama ini turun ke bumi tergantung kejadian. Jadi tidak sekaligus Quran ini turun ke bumi ke Nabi Muhammad, tapi sedikit-sedikit selama 23 tahun. Dari pertama kali Nabi diutus sampai sebelum Nabi meninggal itu Al-Quran turun. Jadi 23 tahun Quran turun. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz tadi ke langit pertama itu di malam Lailatul Qadar turun sekaligus. Makanya nama bulan suci Ramadan termasuk namanya bulan adalah membaca Al-Quran. Bulan untuk kita membaca Al-Quran. Bukan artinya di luar Ramadan kita tidak baca Al-Quran, bukan. Cuman tadi yang biasa bacanya selembar 2 lembar di bulan suci Ramadan tambah, didobelkan. Karena bulan ini diturunkan di situ daripada Al-Quran kitab yang paling mulia. Banyak daripada nama-nama bulan suci Ramadan. Misalkan Syahrat Taibin, bulan untuk orang bertaubat, itu nama bulan suci Ramadan. Syahrul Abidin, bulan untuk orang memperbanyak ibadah. Syahrul Muznibin, bulan untuk orang yang penuh dengan dosa. Artinya ketika dia penuh dengan dosa selama 1 tahun, ketika masuk bulan suci Ramadan, dosa dia akan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ummatil Muhammadiyyin, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan suci Ramadan ini kenapa dinamakan bulan umat Nabi Muhammad? Ya tadi karena kata ulama banyak kelebihan, kekhususan yang Allah kasih untuk kita di bulan ini. Memang betul ibadah puasa itu ada dari sebelum kita. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kata Allah. Diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian juga berpuasa. Artinya ibadah puasa bukan ibadah umat Islam saja. Umat-umat sebelum Islam ada namanya ibadah berpuasa. Cuman khususiyah kelebihan yang Allah kasih untuk kita yaitu ditetapkan 1 bulan dinamakan Ramadan, dan pemberian yang Allah kasih untuk kita sangat luar biasa banyaknya, maka dinamakan bulan ini bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi nian kalau kita masuk bulan suci Ramadan kita tidak bisa mengambil daripada pemberian yang Allah kasih untuk kita. Ya banyak masih nama-nama bulan suci Ramadan yang mana kata ulama kathratul isim tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan bahwasannya yang dinamakan itu sesuatu yang mulia. Berarti Ramadan ini mulia nian. Kenapa? Namanya banyak. Itu. Nabi Muhammad namanya sampai 1000. Syekh Yusuf An-Nabhani mengumpulkan nama Nabi sampai 1000. Artinya apa? Saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu kalau tambah mulia, tambah banyak namanya, termasuk bulan suci Ramadan, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas daripada pemberian yang Allah kasih untuk kita. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsun lam yu'tahunna nabiyyu qabli. Umatku, kata Nabi Muhammad, telah dikasih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah di bulan suci Ramadan dengan 5 perkara, yang mana 5 ini kata Nabi Muhammad tidak Allah kasih untuk Nabi sebelumku. Jadi kelebihan kita ini hanya untuk kita, tidak ada di zaman Nabi sebelum kita atau di zaman umat sebelum kita. Jadi memang kita ini umat yang sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang naudzubillah ruginian kita. Kalau sampai kita meninggal, kita tidak tahu kemuliaan apa saja yang Allah berikan untuk kita.
Banyak daripada hal-hal kecil kalau kita lakukan pahalanya luar biasa. Yang mana kita kelak di akhirat butuh dengan pahala. Pas kita nyingok kawan kita sama be, solat ke masjid sama bareng. Dia paling amal lebihnya amal-amal sedikit tapi pahalanya banyak, nyesel kita tanya. Ya, jadi jangan dikira di akhirat tidak ada penyesalan. Walaupun kita sudah masuk surga, tetap nanti ada sedikit penyesalan. Penyesalannya apa? Ya, oi, ngapolah tidak tambah banyak lagi amal aku. Biar aku ini di surga tingkat paling atas. Bukan di bintang 1 atau bintang 2, bintang 5. Itu penyesalan orang yang masuk surga. Jadi yang masuk surga itu masih ada penyesalan sedikit di hatinya. Ya kan? Banyak perkataan daripada aulia. Ya. Kami itu ketika masuk surga, ya, waktu yang paling kami sesalkan ketika di dalam surga, kenapa ada ya, waktu-waktu di dunia yang di situ kami tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika mereka masuk surga, mereka ingin semua waktunya selama 24 jam selama mereka hidup itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat kedudukan yang banyak lagi di atas kita. Makanya kalau kita tidak tahu kelebihan-kelebihan yang Allah kasih untuk kita umat Nabi besar Muhammad SAW, nanti pasti ada penyesalan di dalam diri kita. Kita masuk surga, insya Allah semua yang di sini masuk surga, amin. Cuman apakah semua levelnya sama? Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Tergantung diri kita masing-masing. Yang mana kita sudah diberikan oleh Allah, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek tapi banyak amal ibadah yang ringan, yang enteng, pahalanya banyak. Contoh, 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyatul fajr. Jadi kalau kita sebelum sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun misalkan kita sholat di rumah, jangan tinggalkan sholat 2 rakaat itu. 2 rakaat sebelum subuh, karena keutamaannya sangat luar biasa. Kata Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, cuma 2 rakaat, 1 menit paling. Bahkan tidak disunnahkan untuk kita memperpanjang 2 rakaat ini. Tidak disunnahkan. Oh, di 2 rakaat qabliyah fajar kita baca sabbihisma rabbikal a'la, itu tidak sunnah. Karena di beberapa riwayat Sayyidah Aisyah sampai mengatakan, aku tidak tahu Nabi ini baca Fatihah atau tidak. Kenapa? Saking cepatnya Nabi melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi makanya kalau kita baca di kitab fikih di madhab kita, madhab Imam Syafi'i, sunnah baca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Karena tadi ada di beberapa riwayat Sayyidah Aisyah berkata seperti itu. Saking cepatnya Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh, sampai aku ini bingung, Nabi ini baca Fatihah apa tidak? Artinya tidak disunnahkan kita untuk memperpanjang 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuhnya sunnah panjang, 2 rakaat sebelum subuh tidak sunnah, pendek singkat. Tapi ganjarannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik kata Nabi dari dunia dan seisinya. Bayangkan kalau seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat ini, pahalanya luar biasa yang dia terima kaget di surga sana. Kalau kita tidak tahu, sayang kan? Pas kita sudah meninggal, naudzubillah, banyaknya kesempatan aku untuk masuk ke surga level 5, bintang 5, banyak kesempatan. Cuman aku tidak tahu. Akhirnya tidak aku amalkan. Akhirnya surga aku level 2 atau bintang 2 cuman. Makanya harus kita mempelajari, harus kita mengkaji kelebihan apa saja yang Allah khususkan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu di dalam salat. Makanya kita di Palembang Al-Fakir sama Habib Ahmad ada majelis yang mengkaji kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, segini kitabnya. Karya ayah daripada guru saya Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau kumpulkan apa saja kelebihan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan sama beliau dari awal
dari masalah iman, habis itu masalah wudu, masalah sholat, azan, masalah banyak. Segini kitabnya. Yang dibahas kelebihan, bukan wudu itu wajib, bukan. Dalil wudu wajib ini bukan. Apa saja kelebihan untuk umat Nabi Muhammad di dalam bab masalah wudu. Apa saja kelebihan umat Nabi Muhammad SAW di bab masalah azan. Apa saja kelebihan umat Nabi Muhammad SAW di bab masalah sholat berjamaah. Itu yang dibahas, dikumpulkan sama beliau. Dan kita kaji setiap malam Jumat di Talang, Banten, Palembang. Ada streamingnya. Jadi kalau yang ingin mengikuti silahkan lihat YouTube Jalsah Al-Malikiyah. Channel YouTube-nya Jalsah Al-Malikiyah. Situ komplit. Alhamdulillah. Dari awal atau dari pelajaran kedua sampai sekarang semalam penutupan sementara. Mengkaji kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Komplit. Di situ disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Jadi kalau kita tahu, akhirnya kita bisa menggunakan, kita bisa mengamalkan kelebihan tadi. Sehingga darajat kita ini cepat naiknya. Di surga kaget, umur, karena umur kita kan cuma 60-70 rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini. 69 lebih 79, sampai 80 itu jarang kan itu. Bonus yang sampai 100 itu jarang. Memang itu kata Nabi, amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kata Nabi antara 60-70 tahun, 79 tahun lah. Selesai habis itu. Terus kita berakal nak ibadah benar-benar itu umur berapa? Itu kan. Udah balik deh masih main-main kita nih nak beribadah. Kaget berakalnya. Lah kawin masih kadang cak budak kecil. Lah kawin lah punya anak masih tak solat, tak malu sama anaknya. Tak malu sama bininya. Itu. Jarang. Kapan kita nih mulai serius ibadah? Kurang itu ya berarti. Kalau umur kita 70-80, mulai serius ibadah 30 tahun. Berarti cuma 30 tahun kalau yang umurnya 60 ibadahnya. Mulai serius ibadah umur 40, berarti cuma 20 atau 30 tahun. Kalau umurnya 70, dikit. 30 tahun cuma umur kita. Ibadahnya itu bukan cak ibadah nian-nian. Ibadah cak itu baik kita. Salat, majlis taklim, ngaji cak itulah. Makanya kalau kita tahu, termasuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya sedikit Allah kasih. Jangan takut wahai Muhammad. Memang betul umur umatmu itu pendek, tapi aku kasih ganjaran yang luar biasa untuk amal yang sedikit, untuk amal yang remeh atau afwan bukan remeh, di mata kita seakan-akan remeh, tapi ganjarannya luar biasa. Ya kan? Misalkan bersih ke jalan, imatatul adza, kita lagi jalan naik motor atau jalan lagi jalan kaki, nyingok ada kulit pisang atau ada duri, ada paku, kita pinggirkan, luar biasa itu pahalanya. Cuman itu minggirkan kulit ke samping biar orang tak peleset, luar biasa pahala. Pahala di bulan suci Ramadan biar kita tak keluar dari materi. Mensiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, luar biasa pahalanya. Luar biasa. Sampai-sampai sahabat kata Nabi yang nunjuk makan buat orang berpuasa pahalanya macam ini. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kami ini tak galau-galaunya sanggup untuk bikin makanan." Kata Nabi, seteguk air saja sudah cukup. Pahalanya sangat besar. Seteguk air. Seteguk air, apalagi misalkan ditambah 3 kurma, luar biasa pahalanya. Cuman sedekah semua itu pahalanya sangat banyak. Jadi penting kita untuk mengetahui apa saja kelebihan yang Allah kasih untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tadi pas kita hidup di dunia ini tidak kita sia-siakan waktunya. Misalkan ada di majlis taklim masjid, jangan satu niatnya. Niatkan ketika hadir ke masjid ini ingin sholat berjamaah. Niatkan i'tikaf. Niatkan ingin hadir majlis taklim, mempelajari ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk menyambung tali silaturahim. Niatkan untuk menghidupkan syiar daripada syiar Islam. Sudah 5.
Ini 5 pahala, Bu. Bukan satu. Jadi kalau kita niat duduk ini 1 jam 2 jam 5 pahala. Kalau kita pakai niat. Cak mana biar kita baca niat ini? Ya harus belajar, harus tahu. Kalau tidak tahu, kita tidak bisa niat banyak-banyak cak ini. Makanya, ya penting kita ini belajar, mengkaji tadi ya, daripada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ya mungkin susah dari Pemulutan nak ke Palembang jauhnya ya mungkin, walaupun ada masya Allah beberapa anak muda yang hadir setiap malam Jumatnya, tidak muda juga ya, ada yang tua-tua ya, hadir agak ngasuh muda tu hadir setiap malam Jumatnya alhamdulillah ke Palembang, Talang, Banten. Cuman yang tidak bisa ada kesempatan untuk hadir, silahkan lihat di YouTube ya. Soalnya daripada kita nonton YouTube, nonton yang lain-lain ya, nonton joget-joget ya. Apalagi sekarang anak kecil sudah bisa joget. Dari mana? Dari YouTube, dari TikTok ya. Lihatlah ya, channel-channel atau tempat-tempat kajian ilmu yang jelas ya. Kan kalau saya kan insya Allah sudah jelas kan, Bapak sudah kenal siapa anak, Ibu juga sudah kenal, jelas dari mana belajarnya, dari mana jelas. Jadi alhamdulillah kalau mau mengikuti kajian tadi itu ada di channel YouTube tadi Jalsah Al-Malikiyah ya, kajian daripada kitab Khashaisul Ummah Al-Muhammadiyah, kelebihan-kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya, kata Nabi 5 kelebihan yang aku diberi ya, umatku dikasih sama Allah di bulan suci Ramadan yang tidak Allah kasih untuk umat dan Nabi sebelumku. Yang pertama ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazara Allahu azza wa jalla ilaihim wa man nazara ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau ketika masuk malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah akan menurunkan pandangan khusus, Allah akan memberikan pandangan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dikasih pandangan khusus ini yang siap menyambut bulan suci Ramadan. Jadi ketika masuk malam pertama Ramadan, ya, kita rasakan di diri kita, oh ini tamu yang luar biasa. Kalau ada rasa seperti itu di dalam diri kita, kita kena pandangan Allah yang mana kata Nabi Muhammad, kalau orang sudah dipandang khusus oleh Allah, lam yu'adzibhu abada. Orang tadi tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti hidupnya muwafaq, musaddad, pasti selalu diberi taufik oleh Allah, diberi hidayat oleh Allah untuk mengamalkan amalan soleh sehingga dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam pertama di bulan suci Ramadan. Jadi usahakan ketika masuk bulan suci Ramadan malam pertama jangan kita biasa jangan. Rasakan di diri kita, oh ini tamu yang sangat luar biasa, bulan yang sangat agung. Yang kedua, fa inna khalufa afwahihim hina yamsuna athyabu indallah min rihil misik. Ya. Bau mulut ya. Untuk orang yang berpuasa kan mulut kalau lagi puasa bau ya kan. Itu di sisi Allah ya, kita nyiumnya bau, tapi di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Lebih wangi daripada minyak misik, minyak yang sangat mahal. Bau mulut tadi di sisi Allah lebih wangi daripada bau misik tersebut. Kemudian ats-tsalitsah fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Malaikat ya, selalu beristighfar untuk kita semalam sehari, 24 jam. Satu hari satu malam itu malaikat istighfar buat kita, minta ampun. Minta ampun. Ini malaikat yang mintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang mulia, malaikat. Malaikat itu makhluk yang mulia, ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun buat kita. Siapa? Umat Nabi besar Muhammad yang mengagungkan, yang menghormati daripada bulan suci Ramadan. Dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat, fa innallaha azza wa jal ya'muru jannatahu. Allah ya, memerintahkan surganya ya, dan berkata kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Siap-siap wahai surgaku. Ya.
beraislah istilahnya, rapikan. Walaupun surga itu bagus sudah, ya kan, cuman ini karena Allah ingin menghormati kita. Jadi orang yang menghormati bulan suci Ramadan, al jaza'u min jinsil amal, ya kan, ganjaran itu tergantung yang dia lakukan. Karena dia menghormati bulan suci Ramadan, mengagungkan tamu yang Allah kirim untuk kita, yaitu bulan suci Ramadan, maka setiap malam di bulan suci Ramadan Allah memerintahkan surga untuk bersiap-siap menyambut kita. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kau muliakan bulan suci Ramadan, aku akan juga memuliakanmu dengan menyambutmu dengan sebagus-bagus sambutan. Itu yang nyambut Allah di surga sana. Jelas tidak ada kekurangan sama sekali. Seperti apa? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di surga sana itu tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Kenikmatan di surga tidak pernah terlintas. Artinya ketika kita masuk surga, semua itu ya di atas khayalan otak manusia. Kenapa? Saking luar biasa ya nikmatnya. Jadi kalau kita khayal, ya kan banyak, gampang sekarang khayal itu kan banyak gambar-gambar. Oh ada sungai, ada awan, bisa terbang. Tidak, lebih dari itu. Khayal kan lah pemandangan yang paling bagus, ya, gunung, bunyi burung, misalkan, ya kan, makanan enak, lebih dari khayalan kita surga itu. Malah ainun ra'at, tidak pernah dipandang oleh mata, kata Nabi. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di dalam hati manusia nikmat di surga. Jadi terlintas saja di dalam hati kita nikmat surga itu tidak pernah. Bayangkan, ya. Ini sudah yang seperti itu, Allah masih memerintahkan kepada surga untuk siap-siap menyambut umat Nabi Muhammad yang juga menyambut dan menghormati bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa ya, kalau kita menghormati daripada bulan suci Ramadan. Kemudian termasuk kelebihan tadi yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suffidatis syayatin, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang tidak puasa jangan nyalah ke setan. Oh setan nih, aku tidak puasa. Tidak, kate setan. Kau yang tidak puasa itu jangan nyalah ke setan. Memang kita yang tidak galak puasa. Kenapa? Karena kata Nabi, setan dibelenggu di awal malam suci Ramadan sampai akhir Ramadan. Tak bisa goda umat manusia sama sekali. Tidak ada setan. Jadi kalau kita pengen lihat yang mana yang akhlaknya buruk sama akhlaknya baik, ya di bulan suci Ramadan. Karena tidak mungkin itu kelakuan setan, pasti kelakuan diri pribadi dia sendiri. Makanya hati-hati di bulan suci Ramadan. Topeng kita kebuka kalau tidak baca nyalai setan. Jadi itulah kemuliaan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kati namanya setan itu dibelenggu, tak kati. Setan dan iblis itu diizinkan sama Allah untuk menggoda umat Nabi Muhammad atau umat manusia secara umuman. Ya kan? Memang diizinkan sama Allah. Ketika dia diusir sama Allah dari surga, izin. Ya Allah, izin, tolong panjangkan umurku. Panjangkan umurku. Kata Allah, sudah, umur kau panjang. Dengan makanya dia izin, dan izinnya ini dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan umat manusia. Jadi setan baik itu masih bergantung atau mengandalkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu setan. Masih bergantung dengan Allah Subhanahu, karena tahu setan itu, aku tidak punya kuasa, aku tidak bisa memberi manfaat dan memberi madarat. Makanya izin, ya Allah tolong panjangkan umurku. Dikasih izin sama Allah. Terus dia ngomong, ya Allah dengan keagunganmu. Nah, sumpahnya itu dengan keagungan Allah. Jadi kalau ada orang sekarang tidak mengandalkan daripada nama Allah, tapi mengandalkan
fulan ngandal ke bintang, ngandal ke namo, ini berarti lebih parah dari setan. Dia diloloi sama setan, tak? Dia ngandal ke setan, setan lagi ngandalkan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Setan mau menyesatkan umat manusia, wa izzati wa fa bi izzatika ya Allah, di beberapa riwayat, dengan keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan menyesatkan umat keturunan Nabi Adam. Itu dari pas setan diusir sama Allah. Sudah, kata Allah, dikasih izin sama Allah, kecuali illa ibadi, kecuali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kata Allah, kau bisa menyesatkan umat Bani Adam kecuali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Bersyukur itu bukan artinya makasih ya Allah, habis ini makasih, ngucap kamu kasih tidak salat subuh, itu bukan bersyukur, itu namanya. Bersyukur itu terima kasih sama Allah bukan hanya bil lisan, tapi juga bil arkan, bil janan. Hatinya bersyukur sama Allah. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan kami umat Nabi besar Muhammad. Pertama, terima kasih telah menjadikan kami umat muslim, umat Nabi Muhammad. Kemudian lisannya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, lakal hamdu ya Rabb. Badannya, anggota tubuhnya dilakukan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tandanya orang yang bersyukur. Nah, orang yang pandai bersyukur tidak akan terkena godaan setan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sedikit sekali dari hambaku yang bisa bersyukur, kata Allah. Sedikit. Makanya banyak orang maksiat, banyak orang melanggar, banyak orang tidak iman sama Allah karena tidak pandai bersyukur. Jadi walhasil setan dari zaman Nabi Adam dilepas sama Allah, dikasih kebebasan untuk menggoda umat manusia, untuk mencampuri urusan kita. Bahkan ini sampai-sampai maaf di saat berhubungan dengan istri kita itu, kalau kita tidak mengucapkan bismillah, setan ikut. Hati-hati. Jadi kata Nabi, setan muslim ketemu sama setan kafir. Dia ini CS dulu. Habis itu tugas, tikok di Pemulutan, tikok Palembang. Yang kepemulutan itu untuk orang muslim. InsyaAllah karena sini muslim kalau insyaAllah Yang ke Palembang untuk orang non muslim. Udah tugas. Setelah tugas berapa tahun ketemu lagi si CS2 kok ini. Yang dari setan muslim, dari Pemulutan, kurus kempeng. Kurusnya setan muslim ini, tidak segel. Yang dari non muslim, setan yang dikirim ke orang selain muslim, misalkan di Palembang tadi, gemuk, montok badannya. Terkejut yang gemuk ini, apa kok kurusnya? Katanya makan apa di Pemulutan. Akhirnya kata setan, bukan saya itu. Aku ini ditugaskan kepada orang muslim. Setiap langkah dia selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau masuk rumah, dia ucapkan bismillah. Aku tidak bisa masuk. Kalaupun aku masuk, kata dia, ketika dia mau makan, dia ucapkan bismillah. Aku tidak bisa makan. Ketika dia mau minum, dia mengucapkan bismillah, aku tidak bisa minum. Ketika dia mau tidur, mau berhubungan, maaf dengan istrinya, dia ucapkan bismillah, aku tidak bisa ikut berhubungan. Makanya jangan heran kalau banyak budak kecil cak setan, nakalnya istilahnya. Ngapa? Ya bapaknya pas itu tidak ada ucapkan bismillah. Jadi kata guru kami itu jangan salahkan anaknya, salahkan bapaknya. Ngapo tidak ucapkan bismillah. Makanya jadi secut, lihat jadi dikasih wewenang dari Allah, kebebasan untuk menyesatkan umat Muhammad atau Bani Adam secara umuman di segala hal. Sampai berhubungan pun setan bisa ikut kita. Yang ke orang kafir tadi gemuk, lemak dia. Apa manusianya makan, dia melok makan.
Minum mabuk, dia minum mabuk. Berhubungan dengan perempuan, dia ikut. Mantap hidupnya. Tak gemuk dia. Itulah beda setan kafir sama beda setan yang diutus kepada orang muslim. Jadi setan itu wewenangnya sangat luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap atas izin Allah. Nah, di bulan suci Ramadan, ya, wewenang tersebut, kebebasan tersebut, ya, surat izin tersebut itu dinonaktifkan, divakumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan ini, ya, ketika Nabi Muhammad diutus dan ada bulan suci Ramadan, di bulan ini kau galau-galau dibelenggu kata Allah. Dibelenggu, dikurung, tidak bisa berkotak-katik. Kenapa? Untuk memuliakan bulan suci Ramadan, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat luar biasa. Ini baru 5 yang kita baca dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Masih banyak lagi. Kalau di kitab guru kami tadi Khosais Ummah Al-Muhammadiyah tebal, ya, berapa lembar? Wa minha banyak kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita baca satu majlis tak cukup. Ya, butuh 2-3 majlis. Jadi insya-Allah dengan sedikit 5 ini, ya, membukakan hati kita, menjadi motivasi untuk kita, ya, agar apa? Agar kita menghormati bulan suci Ramadan, bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita ini, bulan kita, bukan bulan orang lain, bulan kita. Ya, uang kita istilahnya, pasti kita muliakan, pasti kita agungi. Jangan disia-siakan. Jadi insya-Allah, ya, dengan sedikit, ya, daripada pembahasan ini, ya, kita bisa memuliakan bulan suci Ramadan, kita bisa menghormati bulan suci Ramadan, sehingga, ya, ketika bulan suci Ramadan sudah selesai, sudah lewat, hati kita hati orang-orang yang terdidik di bulan suci Ramadan. Beda, kejiwaan beda pasti. Yang dia menghormati, yang dia serius, yang dia mengagungkan bulan suci Ramadan, kelihatan beda pas di bulan Syawal. Jingoan pasti beda. Yang tidak menghormati, ya sudah, masuk bulan Syawal, tidak salat subuh. Tak pernah ke masjid, tidak ke masjid. Tapi yang menghormati bulan suci Ramadan, misalkan dia jarang ke masjid, di bulan Ramadan dia sering ke masjid, getol dia ke masjid, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Di bulan Syawal dia pasti lebih getol dari bulan sebelumnya. Ya kan? Yang tidak baca Al-Quran, baca di bulan suci Ramadan, dia paksakan mujahadah niat agar dicatat termasuk orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Masuk bulan Syawal, pasti dia baca Al-Quran tiap harinya. Yang mana di bulan Sya'ban dia jarang baca Al-Quran misalkan. Di bulan Ramadan dia serius banyak baca Al-Quran. Di bulan Syawal, insya-Allah berkat dia menghormati bulan Ramadan, ya, di bulan Syawal, ya, perilakunya, pribadian dia sudah berubah dari bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan dijadikan, ya, pendidikan buat dia. Ya, bukan pendidikan angkatan atau jabatan, tapi pendidikan ruhani kita, pendidikan hati kita. Ya, jadi hati ini juga perlu dididik. Ya, roh kita ini juga perlu diajari. Ya, di mana kita bisa mengajarinya? Ya, tahunan ada di bulan suci Ramadan. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang menghormati, yang memuliakan bulan suci Ramadan, ya, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan keadaan kita lebih membaik insya-Allah. Ya, salat kita lebih getol, lebih khusyuk, ya, baca Al-Quran lebih banyak, tak pernah putus insya-Allah. Ya, sedekahnya tambah banyak, hadir ke majlis taklim juga tambah rajin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aghnina bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.